Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Fani Ardianti dengan nomor PM 2008010014. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun fungsi manajemen organisasi, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Perencanaan berarti membuat sasaran capaian tujuan, cara pengembangan, dan pembentukannya. Planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan merapatkan strategi organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah kepegawaian atau staffing. Kepegawaian atau karyawan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Staffing mencakup perekrutan, seleksi, pemperoleh, pelatihan, serta penilaian karyawan. Kepegawaian menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat adalah pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan oleh manajer. Tugasnya memberi instruksi, membimbing, serta meninjau pegawai sebagai salah satu cara mencapai tujuan. Directing harus dilakukan dengan baik karena menjadi penentu keberhasilan organisasi selain kepegawaian. Selanjutnya adalah motivasi atau motivating, yaitu motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi ini diperlukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dengan demikian tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Actuating menekankan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan fungsi terakhir manajemen organisasi adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Controlling juga termasuk penentu apakah tujuan organisasi bisa tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Di atas sendiri itu ada direktur utama, dan di bawah direktur utama ada direktur. Di bawah direktur ada manajer, dan di dalamnya ada manajer produksi dan manajer pemasaran. Di bawah manajer terdapat divisi yang terdiri dari divisi produksi dan divisi pemasaran. Selanjutnya adalah peran manajemen organisasi. Adanya manajemen bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Manajemen berperan untuk melaksanakan tahapan atau fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Jika manajemen organisasinya baik, maka tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Manajemen juga turut berperan dalam menentukan kegiatan atau langkah apa saja yang dianggap efisien dan efektif untuk perusahaan. Selanjutnya adalah transformasi. Transformasi adalah sebuah perubahan yang terus-menerus dilakukan oleh UMKM. Perubahan itu bisa berupa perubahan secara fisik, sifat, bentuknya, fungsinya, badan usahanya, dan masih banyak jenis perubahan lainnya. Di dalam transformasi ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah infant atau baru merintis atau baru memulai. Yang kedua adalah survival atau bertahan. Yang ketiga adalah grow atau berkembang, dan keempat adalah maturity atau kematangan. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan UMKM. Yang pertama adalah pekerjaan manajerial 90% dan manajerial 10%. Yang kedua pekerjaan manajerial 70% dan manajerial 30%. Yang ketiga adalah pekerjaan manajerial 50% dan manajerial 60%. Yang keempat adalah pekerjaan manajerial 10% dan manajerial 90%. Selanjutnya adalah perbedaan manajerial UMKM dan profesional. Yang pertama adalah orientasi, motivasi, dan emosional UMKM, yaitu orientasi terhadap pencapaian diri sendiri,
membutuhkan citra kesuksesan, membutuhkan kemandirian yang tinggi, komitmen yang tinggi terhadap perusahaan sendiri, dan pengambilan risiko moderat. Yang kedua adalah orientasi motivasi dan emosional profesional, yaitu orientasi pada pengaruh dan kekuasaan, membutuhkan citra perusahaan, pengambilan risiko, butuh dukungan memadai, fokus terhadap pengembangan organisasi dan unit kerja, dan cenderung menerapkan manajemen modern. Yang ketiga adalah orientasi analitis UMKM, yaitu mengutamakan dan menggunakan perasaan dan kepercayaan diri, visi jarak jauh, dan gambaran menyeluruh mengenai masa depan. Dan yang keempat adalah orientasi analitis profesional, yaitu mengutamakan daya analisis, visi jarak pendek, dan secara spesifik mampu melihat permasalahan secara rinci dan konsekuensinya. Selanjutnya adalah pengelolaan SDM, yaitu ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM pada usaha mikro jarang dibutuhkan dengan sangat detail, namun semakin besar usaha maka diperlukan perencanaan lebih rinci. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Usaha pada skala UMKM juga diperlukan proses rekrutmen dan seleksi yang baik sesuai dengan nilai dari UMKM yang dijalankan. Selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan pada UMKM memiliki dampak negatif dan positif. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja karyawan lebih berkembang. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sering terlewatkan oleh pelaku UMKM. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dan pada waktu yang lebih pendek. Selanjutnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan tetap harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan loyalitas karyawan agar usaha UMKM bisa terus berkembang. Dan yang terakhir adalah karir. Bagaimanapun juga, karir adalah hal yang paling banyak dijadikan tujuan oleh karyawan, di mana saat ini UMKM masih sangat jauh dari perencanaan karir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.